Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itulah ketaatan. Ingat, ketaatan itu bukan hanya melaksanakan perintah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, dan bukan yang lain-lain. Yang disebut dengan ketakwaan itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tetapi juga menjauhi larangan. Apa? Menjauhi larangan. Itu dia orang bertakwa. Itu dia orang bertakwa. Tidak akan mungkin terjadi orang bertakwa kalau dia tidak beriman awalnya. Maka yang diperintahkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang percaya terhadap segala apa saja yang Allah akan berikan kepada mereka. Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan surga. Percaya gak mereka? Nah, kalau mereka percaya, maka mereka akan melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujung daripada perintah ini nanti adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu dia. Paham sekarang di sini? Paham? Baik. Katanya puasa itu kita akan dilipat gandakan. Nah, percaya nggak kalian? Hanya orang beriman yang percaya. Hanya orang beriman yang percaya. Apa itu iman? Perhatikan baik-baik. Apa itu iman? Iqrarun bil lisan. Diucapkan dulu dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia percaya kepada Allah dan mengakui adalah hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ai la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Itulah artinya. Wa tasdiqan bil qalbi. Kemudian dia membenarkan dengan hatinya. Tidak perlu dia membenarkan dengan matanya. Kalau saya tidak lihat Allah, saya nggak percaya. Tidak perlu. Cukup dengan hati. Maka hati itu bisa melihat segala sesuatu yang bisa dilihat mata atau yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dengan hati, kalian pejamkan mata, terbayang ibu kalian, kalian bisa melihatnya dengan hati kalian. Ini yang disebut dengan tasdiqan bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang beriman. Wa amalun bil arkan, dan dia kemudian melakukan segala sesuatunya itu dengan seluruh anggota badannya. Salat dengan tubuhnya. Ada orang sholat, tidak pakai tubuhnya, pakai akalnya saja. Nggak adil. Tidak adil. Sudah kamu sholat? Sudah. Dengan apa? Dengan hati saya. Dengan hati saya. Lantas apa? Hatinya saja yang beribadah dan menghadap kepada Allah, tetapi anggota tubuhnya tidak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kita lakukan iman itu dengan segala amal soleh kita. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Allah uji kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Awas. Dan pasti akan kami uji kalian semuanya dengan khauf, rasa takut. Takut kepada nyamuk, kita beli baju, ya kan? Takut kepada dingin, kita beli selimut. Takut kepada panas, kita buat rumah. Takut kepada apa? Takut kepada apa lagi? Kepada hantu, kita buat lampu. Takut kepada kegelapan, kita dibuatkan senter. Dengan rasa takut ini saja dibayar oleh manusia. Sudah berapa perusahaan? Coba, sudah berapa perusahaan? Sudah cukup dengan Allah memberikan rasa takut dalam diri manusia. Bagaimana kalau manusia tidak ada rasa takutnya? Ayo. Bagaimana kalau manusia tidak ada rasa takutnya? Habis manusia ini diterkam. Ya, saya enggak takut. Mana harimau itu? Sini. Habis kau. Ya. Makanya perlu ada rasa takut. Karena ada rasa takut, begitu kita nyebrang, kita lihat dulu kiri ke kanan. Karena kita apa? Takut. Jangan sampai ditabrak. Pertama, kita diuji oleh Allah dengan rasa takut. Maka lahirlah kemudian perusahaan nyamuk, obat nyamuk. Lahirlah perusahaan senter. Tidak bisa senter menyala, lahirlah perusahaan baterai. Ya kan? Subhanallah. Dari rasa takut kita untuk menjawab itu saja permasalahan, sudah berapa timbul, berapa sudah riset yang terjadi. Yang kedua, walju', rasa lapar. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mendatangkan dalam diri kita rasa lapar. Wahai manusia, aku berikan kepada kalian rasa lapar agar kalian bisa hidup di dunia ini. Loh, kok bisa begitu? Mari kita cek. Mari dicek. Rasa lapar lagi. Dan selalu saya umumkan dan selalu saya katakan begini. Kalau manusia enggak lapar, apa yang terjadi? Sudah dulu. Kalau tidak ada rasa lapar, apa yang terjadi? Oke, manusia tidak butuh makan. Karena semua sudah kenyang. Semua sudah
kenyang. Para petani mau pergi, tidak jadi pergi tanam padi karena kenapa? Tidak perlu makan. Jadi tidak perlu tanam padi. Tidak perlu para tukang kebun menanam rambutan-rambutan, menanam manggis, menanam durian, menanam apapun. Kenapa? Karena manusia sudah kenyang. I don't need. Aku nggak butuh tumbuh-tumbuhan. Aku nggak butuh makan. Maka kemudian itik pun berkembang biak, ayam menjadi banyak. Kemudian ikan-ikan menjadi banyak di laut, gak ada yang nangkapnya. Tidak ada dinas perikanan, tidak ada dinas pertanian, tidak ada dinas perkebunan, tidak ada hal-hal yang dimakan, gak ada. Semuanya menjadi busuk, durian di sana sini dibuang gara-gara gak ada yang makan karena manusia tidak ditakdirkan lapar. Tidak ada anak menangis gara-gara gak ada susu yang dia makan, tidak minum, tidak ada. Karena dia sudah kenyang. Akhirnya manusia tidak ada yang pergi kerja. Semuanya diam di rumah. Ngapain pergi kerja untuk mendapatkan uang terus untuk beli nasi? Enggak ada orang kerja. Subhanallah. Tidak ada restoran, tidak ada lesehan, tidak ada warung-warung makan, tidak ada, semuanya pensiun. Kentucky pensiun, pizza pensiun, semuanya dagang-dagang pensiun. Gara-gara apa? Tidak ada orang lapar. Tidak ada orang berkelahi gara-gara makanan. Tidak ada. Subhanallah. Kemudian Allah uji dengan rasa lapar. Diberikan di dalam perut kita. Aduh, aku lapar. Sekarang kita sadar enggak Allah sedang memberikan kita ujian itu? Ini puasa. Ya, kutiba alaikumussyam. Karena kenapa? Gara-gara itu kalian semuanya bertengkar di atas muka bumi ini. Gara-gara makan itu kalian kemudian harus memenuhi jalan-jalan di sana sini. Gara-gara makan itu. Mana bukti? Mana bukti? Metro Jaya, Jakarta. Polisi tercatat selama bulan Ramadan kecelakaan terbesar terjadi ketika dekat-dekat buka puasa. Ya enggak? Banyak tabrakan pada jam berapa? Sore dan maghrib. Antara waktu sore dan maghrib. Dari Sekotong, dia pergi ke Sekotong. Siangnya mau balik ke Lombok Utara. Gara-gara mau buka puasa, gara-gara makan. Buka puasa yang dari Lombok Utara mau pulang ke Sekotong. Ya Allah, sudah ngaji ini. Dua-duanya ketemu di rumah sakit Mataram. Bukan di meja makan. Hanya gara-gara makan. Ada orang-orang santri, ada masyarakat. Dikatakan apa? Wahai masyarakatku, ayolah bangun malam, tahajud, qiyamul lail. Kata para tuan guru sampai dia kowok mulutnya tuan guru itu. Tidak ada yang bangun satupun. Ayo sholat tahajud, paling abdol, paling bagus waktunya. Dokter-dokter di Jerman meneliti, tidak ada juga yang bangun. Subhanallah. Kata dokter-dokter Jerman bahwasanya air terbaik, tanah terbaik, udara terbaik ada pada jam 3 malam terakhir atau sepertiga terakhir. Disitulah orang Islam disunahkan oleh Rasulullah untuk bangun dan sholat kepada Allah, meminta kepada Allah, sangat cepat dikabulkan kalau kalian bermunajat pada malam tersebut. Apa yang terjadi? Orang selalu mengeluh, ya Allah kebanyak masalah saya, ya Allah belum selesai PR saya, ya Allah belum selesai riset saya. Coba yuk bangun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, riset ini milikmu, ilmu ini milikmu ya Allah. Kalau saya kesulitan, hanya Engkau tempat kami minta bantuan. Bangun tengah malam curhat kepada Allah. Sampai begitu kemuliaan itu disampaikan, gak ada yang bangun juga. Lagi-lagi kita diuji oleh makanan. Kalau sudah namanya sahur, udah temangan dia, towes. Bangun kalian. Seluruh Indonesia bangun pada jam itu. Lekak bilang tidak bisa bangun. Ayo, mau jawab apa kayak? Ayo. Bahkan alarmnya disetel pada jam 3. Setelah dia makan, apa yang terjadi? Sudah dikatakan oleh Rasulullah, akhirkan sahurmu agar kamu ketemu dengan subuh. Kalau sudah kenyang orang Indonesia, datang udara dingin mulai lolos subuh jam 10 dia bangun. Kemaksiatan terjadi dan terbesar di bulan Ramadan gara-gara orang tidak sholat subuh. Syukron.
yadan, dua tangan. Silakan. Habislah waktu. Paham sekarang? Paham? Jadi kita sedang diuji oleh Allah dengan makanan. Oleh karena itu makan sahur, buka puasa, jangan kalian terlalu anggap terlalu mewah. Itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ujian. Kita akan berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab dekat dengan ini. Oleh karena itulah yang harus kita lakukan. Jauh sebelumnya kita persiapkan diri untuk berbuka puasa. Allah sedang akan menerima mustajab betul di waktu ini.